Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk bab bilangan bulat ini, subbab yang terakhir, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Kita mulai dari pengertian bilangan berpangkat. Jika A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan asli, maka A pangkat N dapat kita tuliskan A dikalikan dengan A kali A kali A sebanyak dengan N kali. A pangkat N, jadi simbol seperti ini dibaca A pangkat N, di mana A-nya ini disebut dengan bilangan pokok atau basisnya, sedangkan N merupakan pangkat atau eksponen. Contoh soal 3 pangkat 4, maka sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak pangkatnya. Karena pangkatnya 4, maka sebanyak 4 kali, sama dengan 81. Negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, sama dengan 16. Negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 sama dengan negatif 16. Kita perhatikan perbedaan dari nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2, di sini ada kurungnya, dan di sini kalau ada kurungnya, pangkatnya dia itu genap, maka di sini hasilnya positif. Sedangkan yang nomor 3 ini, kalau tidak ada kurungnya, berarti di sini hasilnya negatif. Berarti ini artinya negatifnya negatif 2 kita kalikan dengan 2 kalikan 2 sebanyak pangkatnya 4 kali, maka sama dengan negatif 16. Negatif 5 pangkat 3 dengan ada kurungnya di sini, maka sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, sama dengan negatif 125. Negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 kalikan 5 kalikan 5. Bedanya dengan yang nomor 4, kalau ini ada kurungnya, maka ini negatifnya dia selalu ikut. Sedangkan yang nomor 5, negatifnya hanya di awal saja, dan hasilnya di sini menjadi negatif 125. Mengubah bilangan menjadi bilangan berpangkat. Untuk mengubah bilangan menjadi bilangan berpangkat, bisa dilakukan dengan pohon faktor. Contoh, ubahlah 648 menjadi bilangan berpangkat. 648 ini kalau kita faktorkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita tuliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2-nya di sini ada 3, maka menjadi 2 pangkat 3. Lalu 3-nya ada 4, menjadi 3 pangkat 4. Sehingga kalau diubah menjadi pangkat, menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Selanjutnya, sifat-sifat pada perpangkatan bulat. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Pangkat bilangan bulat positif genap, hasilnya adalah positif. Contohnya, kurung buka, negatif 2 kurung tutup pangkat 4 sama dengan 16. Kurung buka negatif 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 9.
Nomor 2, bilangan bulat negatif pangkat bilangan bulat positif ganjil hasilnya adalah negatif. Contohnya, kurung buka negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Kurung buka negatif 2 kurung tutup pangkat 5 sama dengan negatif 32. Kita perhatikan yang nomor 1, kalau di sini di dalam kurungnya itu bilangan negatif lalu dipangkatkan bilangan genap maka menghasilkan positif. Sedangkan yang ini kalau di dalam kurungnya ini dia negatif, pangkatnya ini ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, tadi juga ada contoh, kalau dia tidak ada kurung, dipangkatkan baik itu dia ganjil maupun genap, maka hasilnya pasti negatif. Contohnya, negatif 3 pangkat 2, maka dia pasti hasilnya negatif. Itu tanpa kurung ya. Sedangkan kalau dengan kurung, pangkatnya itu ini genap, maka menghasilkan positif. Pangkatnya ganjil, maka negatif. Yang ketiga, bilangan genap pangkat bilangan genap hasilnya adalah genap. Contohnya 2 pangkat 6 sama dengan 64. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi bilangan genap ini kan 2-nya genap. Pangkat bilangan genap, 6 ini genap, maka hasilnya pasti genap. Sifat yang keempat, bilangan genap pangkat bilangan ganjil hasilnya adalah genap. Contohnya, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kita perhatikan, 4-nya ini bilangan genap. 4-nya ini kan genap. Pangkat bilangan ganjil, 3 ini ganjil. Maka hasilnya pasti genap. 10 pangkat 1. 10 ini adalah bilangan genap, 1 ini ganjil, maka menghasilkan bilangan genap. Yang kita perhatikan ini basisnya ya. Misalkan lagi ada 1000 pangkat 5. 1000 itu kan bilangan genap, maka nanti akan menghasilkan bilangan genap. Sifat yang kelima, bilangan ganjil pangkat bilangan genap hasilnya adalah ganjil. Kalau yang nomor 4 itu basisnya genap, maka di sininya genap. Nah, kalau nomor 5 basisnya ganjil, maka menghasilkan ganjil. Contohnya, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Jadi 7 ini kan basisnya ganjil, maka hasil akhirnya pasti ganjil. 5 pangkat 4. 5 ini kan ganjil, maka hasilnya dia ganjil. Contoh lagi misalkan 101 pangkat 1000. 101 itu kan ganjil, maka nanti akan menghasilkan bilangan ganjil. Sifat yang keenam, bilangan ganjil pangkat bilangan ganjil adalah ganjil. Jadi basisnya ganjil, walaupun pangkatnya itu ganjil maupun genap, tetap dia hasilnya ganjil. Contohnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. 9 pangkat 1 sama dengan 9. Jadi yang kita perhatikan adalah basisnya ya. Nah, selanjutnya, silakan kalian kerjakan ketiga soal ini, lalu kalian kirim pada link yang ada di deskripsi YouTube. Jadi soal ini kalian kerjakan di kertas maupun di buku tulis. Selanjutnya kalian foto lalu kalian ubah ke dalam bentuk PDF, lalu kirim ke link yang ada di deskripsi YouTube. Deskripsi YouTube berarti yang ada di bawahnya. Nah, demikian
pembelajaran kita kali ini. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.